Oke kawan-kawan, kembali kita lanjutkan video pembelajarannya. Kali ini bahasan terakhir dari bab kesetimbangan benda tegar dan dinamika rotasi, yaitu tentang hukum kekekalan momentum sudut. Nah, yang akan kita bahas pertama nanti di sini saya tulis dulu ya. Hukum kekekalan momentum sudut, ya, hukum kekekalan momentum sudut. Sebelum ke hukum kekekalan momentum sudut, nah di sini ada momentum sudut yang jelas ya, momentum sudut. Nah, momentum sudut ini kita analogikan dengan momentum linier ya. Bisa kita analogikan dengan momentum linier. Di mana momentum linier itu persamaannya kan P sama dengan M dikali V ya, massa dikali dengan kecepatan. Itu di momentum linier. Bahwa momentum itu nilainya sama dengan P, itu sama dengan massa dikali dengan kecepatan M kali V. Nah, tadi kita selalu mengaitkan hubungan antara yang gerak translasi atau gerak linear dengan gerak rotasi. Nah, massa itu kita kaitkan dengan inersia dan V kita kaitkan dengan omega. Nah, sama halnya dengan momentum sudut ini. Tinggal kita ganti saja persamaannya. Untuk P kita analogikan dengan L kalau pada momentum sudut. Momentum linear dia pakai P, momentum sudut dia pakai L. Ya, pakai L. Sedangkan ini nilainya sama dengan M, kita identikan tadi dengan I inersia, dan V kita identikan dengan omega, sehingga dianalogikan bahwa L momentum sudut itu nilainya I dikali omega. L sama dengan I dikali omega. Rumusnya L sama dengan I dikali omega. Kalau kita ingat rumus momentum linear P sama dengan M kali V, otomatis akan mudah kita mengingat yang momentum sudut. Tinggal tambahkan L tinggal ganti L itu sama dengan I dikali dengan omega. Nah, barulah kita bahas dengan hukum kekekalan momentum sudut. Nah, dimana bunyi dari hukum kekekalan momentum sudut adalah jika tidak ada resultan momen gaya luar yang bekerja pada sistem atau sigma tau sama dengan 0, saya catat sajalah. Bunyinya adalah dia berbunyi jika tidak ada resultan momen gaya luar, resultan momen gaya luar yang bekerja pada sistem, otomatis apa? Sigma tauknya sama dengan 0 ya. Maka momentum sudut sistem adalah kekal atau besarnya tetap ya. Saya ulangi bahwa di hukum kekekalan momentum sudut, jika tidak ada resultan momen gaya luar yang bekerja pada sistem, otomatis sigma tauknya itu sama dengan 0. Nah, maka momentum sudut sistem adalah kekal. Nah, oke, ini ya, maka secara matematis L1 akan sama dengan L2 ya. Sehingga I dikali omega I1 kali omega 1 nilainya sama dengan I2 dikali omega 2. Ini persamaan dari hukum kekekalan momentum sudut. Oke, mungkin kita lihat contoh soalnya. Nah, ini. Saya ambil dulu, saya pindahkan ke catatan tadi. Ini contoh soalnya.
Seorang penari sepatu es memiliki momen inersia 4 kg meter kuadrat ketika kedua lengannya terentang. Jadi ketika dia menari kedua tangannya terentang itu momen inersianya itu 4 kg meter kuadrat. Nah, dan 1,2 kg meter kuadrat ketika kedua lengannya merapat ke tubuhnya. Jadi ketika dia tangannya itu merapat ke tubuhnya, momen inersianya itu bernilai 1,2 kg meter kuadrat. Nah, penari mulai berputar pada kelajuan 1,8 putaran per sekon ketika kedua lengannya terentang. Jadi saat kedua lengannya terentang, dia punya kelajuan sudut 1,8 putaran per sekon. Berapa kelajuan sudut ketika kedua lengannya merapat ke tubuhnya? Ya, gampang ini. Tinggal masukkan persamaannya. L1 sama dengan L2. I1 kali omega 1 sama dengan I2 kali omega 2. I1-nya itu nilainya ketika dia terentang, ya, yaitu 4 kg meter kuadrat. Omega 1-nya ada. Kita lihat ada nggak? Penari mulai berputar pada kelajuan 1 ketika kedua lengannya terentang. Oke, berarti dia termasuk 1,8 itu omega 1-nya. I2-nya 1,2 dikali omega 2. Oke, tinggal dimasukkan. Omega 2 sama dengan 4 dikali 1,8 dibagi dengan 1,2. Ya. Berarti ini dengan ini 3. Ya, 0,3. Ini dengan ini berarti 6. Berarti omega 2-nya 6 putaran per sekon. Oke, sip. Hanya ini yang ada di materi hukum kekekalan momentum sudut. Nah, oh iya, masih ada ternyata ini untuk materi materi kesetimbangan benda tegar dan dinamika rotasi yang terakhir, yaitu tentang titik berat. Cukup lumayan banyak ya. Oke, mungkin saya lanjutkan nanti di video pembelajaran berikutnya.